Halo Sobat Akademika, hari ini bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika UHJ. Hari ini saya akan masuk ke edisi akuntansi forensik, yaitu terkait dengan kecurangan atau fraud. Hari ini yang akan kita bahas adalah apa saja definisi, sifat, dan jenis-jenis kecurangan yang ada, kemudian alasan mengapa orang melakukan kecurangan. Di sini ada grand teorinya adalah dari fraud triangle yang nanti akan diversuskan dengan fraud diamond. Kemudian ada overview penanggulangan kecurangan, yaitu upaya penanggulangan kecurangan. Nah, sebelumnya kalau dari kedua kejadian ini, manakah yang termasuk dari kecurangan? Kejadian yang pertama di sini adalah Ibu Cindy sedang berjalan-jalan di sebuah pinggiran mall. Tiba-tiba ada seorang wanita dari belakang berlari dengan cepat dan merebut paksa tas yang dibawa oleh Ibu Cindy. Kira-kira kecurangan bukan ya? Kemudian untuk yang kejadian kedua, Ibu Cindy sedang berjalan-jalan di sebuah pinggiran mall. Kemudian ia didatangi oleh seorang wanita yang mengaku bekerja pada suatu perusahaan investasi. Nah, wanita ini dengan sabar dan lihai membujuk Cindy untuk menyimpan uang di perusahaannya, meskipun Cindy nggak tahu bahwa perusahaan wanita tersebut adalah perusahaan investasi fiktif. Nah, ini kecurangan atau bukan ya? Apabila kita bandingkan antara kejadian 1 dengan kejadian 2, ya, di sini yang termasuk dengan kecurangan adalah kejadian yang kedua. Mengapa demikian? Karena kejadian kedua ini sifatnya adalah ada penipuan, di mana penipuan merupakan sifat dari kecurangan. Sedangkan kejadian yang pertama ini adalah perampokan atau pencurian. Definisi kecurangan menurut Webster Word Dictionary adalah tindakan kriminal yang dilakukan namun tidak menggunakan kekerasan fisik. Kecurangan di sini mengandung unsur penipuan yang memiliki beberapa elemen, yaitu suatu kejadian yang bersifat material dan melanggar yang dilakukan secara sengaja ataupun secara ceroboh, yang diyakini dan dilakukan atas korbannya untuk kerusakan atau kerugian dari korbannya. Kita lihat definisi yang lain dari ACFE, yaitu tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengenai bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan kerugian kepada individu atau entitas lain. Nah, kalau kita lihat dari definisi kecurangan yang tadi, ada kata kunci di sini adalah penipuan. Karena memang kecurangan ini adalah merupakan tindakan penipuan dan pastinya akan menghasilkan kerugian kepada individu maupun badan atau organisasi lain. Kemudian di sini kita lihat lagi dari Statement of Auditing Standards number 99, yaitu definisi kecurangan menurut SAS ini adalah tindakan yang disengaja untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit. Nah, di sini ada kata tindakan yang disengaja atau dalam artian ada intensi untuk melakukan kejahatan, atau dalam artian di sini sengaja menghasilkan salah saji material. Oleh karena itu, di sini bisa kita simpulkan dari ketiga definisi tadi, sifat dari kecurangan itu adalah yang pertama ada unsur deception, yaitu penipuan. Yang kedua adalah confidence. Pelaku kecurangan biasanya lebih percaya diri dibandingkan dengan orang-orang lain. Kemudian yang ketiga adalah trickery, atau penuh dengan tipu daya. Jenis-jenis kecurangan sendiri ada 3 macam. Ada fraud melawan organisasi, fraud atas nama perusahaan, dan occupational fraud. Fraud melawan organisasi di sini dilakukan oleh orang yang berada di dalam organisasi maupun yang tidak berada di organisasi atau pihak eksternal
baik secara individu ataupun bersama-sama, atau bisa kita sebut sebagai kolusi. Bentuk kecurangannya adalah pencurian atau penggelapan uang. Fraud atas nama perusahaan di sini agak beda dengan fraud melawan organisasi, yaitu dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan atau dalam artian memiliki posisi tertentu di dalam pengendalian internal, melakukan otorisasi suatu transaksi atau pengambilan keputusan. Nah, bentuk kecurangannya ini adalah window dressing, atau juga kita bisa sebut manipulasi laporan keuangan. Ada istilah-istilah lain seperti cooking the books, kemudian ada fraudulent financial reporting, ataupun juga financial statement fraud. Ini adalah beberapa contoh kecurangan atau istilah-istilah yang mungkin akan kita dapatkan juga di dalam fraud atas nama perusahaan. Kemudian untuk occupational fraud, ini adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan dan mensalah aplikasikan terhadap sumber-sumber dan juga kekayaan organisasi. Ciri-cirinya adalah ada penggelapan atau clandestine, ada pelanggaran peraturan organisasi, bisa secara langsung dan tidak langsung memberikan keuntungan finansial kepada fraudster. Untuk occupational fraud ini nanti terdiri dari berbagai macam yang kemudian nanti di dalam ACFE bisa kalian lihat lebih lanjut informasinya di dalam report donation. Di situ ada berbagai macam bentuk occupational fraud yang kemudian bisa kita gambarkan sebagai sebuah pohon kecurangan. Occupational fraud ini sendiri yang terkenal ada tiga yang utama, yaitu korupsi, penyalahgunaan, dan fraudulent misstatement. Untuk korupsi ini ada benturan kepentingan. Jadi misalnya adalah kecurangan penjualan dan juga kecurangan pembelian. Contoh yang paling gampang itu adalah kickbacks, di mana di sini ada pemasok yang kemudian nanti dia akan meminta kepada orang dalam untuk kemudian mau membeli produknya, tetapi di situ kualitasnya rendah, tidak sesuai dengan pesanan dari perusahaan itu sendiri, dan kemudian di situ nanti akan dipakai untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu termasuk di dalam purchase fraud. Kemudian penyuapan bisa dilakukan dengan memberi uang kepada pihak yang berwenang sebelum ambil keputusan untuk kepentingan diri sendiri. Pemberian hadiah atau gratifikasi. Pemberian hadiah dilakukan setelah ambil keputusan untuk keuntungan yang memberi hadiah, atau kemudian bentuknya adalah pemerasan, yaitu dilakukan secara paksa untuk mempengaruhi keputusan. Nah, ini adalah contoh dari berbagai macam bentuk korupsi. Kemudian penyalahgunaan. Penyalahgunaan di sini bisa penyalahgunaan kas atau persediaan atau jenis harta lainnya. Kemudian ada juga fraudulent misstatement, di mana di sini ada fraud yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Kemudian ada employee embezzlement, yaitu melakukan fraud secara langsung maupun tidak langsung mengambil harta dari perusahaan. Manajemen fraud, yaitu fraud yang dilakukan atas nama perusahaan dan dilakukan oleh manajemen dengan melakukan perekayasaan terhadap laporan keuangan. Kemudian ada investment scam yang dilakukan oleh fraudster dengan cara membujuk calon investor untuk menanamkan investasi di perusahaan atau organisasi dengan tingkat keuntungan yang menggiurkan, seperti contoh tadi di kejadian 2. Ada vendor fraud. Di sini adalah fraud yang dilakukan oleh pemasok dengan melibatkan pihak internal organisasi atau perusahaan korbannya, yang kemudian dampaknya atau implikasinya harganya menjadi mahal tetapi mendapatkan produk dengan kualitas yang rendah. Kemudian ada juga customer fraud, di mana fraud dilakukan oleh pelanggan dengan maksud untuk menghindari dari pembayaran hasil transaksi pemesanan atau pinjaman uang di bank. Kemudian ada fraud jenis lainnya, yaitu fraud yang mungkin akan muncul mengikuti dinamika perkembangan zaman. Contohnya adalah cybercrime. Nah, jenis kecurangan apakah ini?
baik itu ada penggelapan uang oleh kasir, pemalsuan tanda tangan untuk pencairan cek, pencurian dengan cara membongkar berangkas uang di kantor, pemalsuan data laporan penjualan, memasukkan uang nasabah ke dalam rekening pribadi oleh seorang teller, meminta tanda tangan surat pernyataan penyerahan harta dengan ancaman fisik, memberikan sejumlah uang agar proyek disetujui, memberikan komisi bagi setiap pembeli atas transaksi yang dilakukan, mengeluarkan uang dari anggaran yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Masing-masing dari kejadian-kejadian ini merupakan jenis-jenis kecurangan yang tadi sudah disebutkan. Nah, nanti kalian bisa identifikasi sendiri jenis kecurangan apakah ini. Pelaku fraud, menurut survei dari KPMG, pelaku fraud adalah orang yang sudah berpengalaman justru dan bekerja pada organisasinya paling tidak selama 6 tahun dengan kisaran usia 35-44 tahun dan kecenderungannya adalah kerjanya individual. Nah, inilah yang kemudian didapatkan dari hasil survei dari KPMG untuk pelaku fraud dan profilnya seperti apa. Kemudian di sini adalah teori terkait dengan kecurangan yang ada. Kenapa sih kok orang bisa melakukan kecurangan? Nah, di sini dilakukan oleh Donald Cressy, yaitu untuk melihat komponen apa yang mempengaruhi dari kecurangan ini. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Di sini diambilkan dari Albrecht et al. Tahun 2011 bahwa pressure dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu tekanan finansial, bisa karena adanya keserakahan, standar hidup terlalu tinggi, banyaknya tagihan dan utang, kredit yang hampir jatuh tempo, kebutuhan hidup yang tidak terduga, dan juga ada tekanan akan kebiasaan buruk seperti judi, obat-obatan terlarang, alkohol, dan barang-barang mahal yang sifatnya negatif. Sebagai contoh, seorang yang suka berjudi pasti akan melakukan apapun untuk kemudian bisa memperoleh uang untuk taruhan lagi. Kemudian masih menurut Albrecht, yang termasuk dalam pressure adalah tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related pressures, di mana tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurang perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Kemudian ada opportunity, yaitu kesempatan di mana fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukan berisiko kecil untuk diketahui dan juga dideteksi. Ada 6 faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud. Antara lain adalah kurangnya pengendalian dan mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja, kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku fraud, dan kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengatasi fraud, dan kurangnya jejak audit. Hal ini yang menimbulkan adanya opportunity. Kemudian ada rationalization, di mana hampir semua fraud dilatar belakangi oleh rasionalisasi. Rasionalisasi ini membuat seseorang yang awalnya nggak ingin melakukan fraud, pada akhirnya akan melakukan fraud. Dan rasionalisasi ini merupakan suatu alasan yang sifatnya pribadi, atau karena ada faktor lain yang dapat membenarkan perbuatan walaupun perbuatan tersebut sebenarnya salah. Nah, rasionalisasi itu misalnya adalah aset itu sebenarnya milik saya. Kemudian ada juga pernyataan saya hanya meminjam dan akan bayarnya kembali. Tidak ada pihak yang akan dirugikan. Ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak dan kami akan perbaiki pembukuan setelah masa keuangan ini selesai dan saya rela untuk mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu meningkatkan standar hidup saya. Inilah rasionalisasi yang sering dilakukan. Nah, apa bedanya dengan fraud diamond? Di sini adalah satu tambahan lagi, yaitu capability, yaitu banyak fraud yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. Maka di sini opportunity membuka peluang untuk fraud dan pressure dan rationalization yang mendorong seorang untuk melakukan fraud. Hal ini diungkapkan oleh Wolfe Himmelsen 2004, ya, bahwa fraud tersebut harus memiliki kapabilitas.